Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya jika ban kendaraan kita tidak di-maintenance, tidak dirawat, tidak dipelihara? Tentunya ban yang terbuat dari karet tersebut lama-kelamaan akan kehilangan dan berkurang elastisitasnya. Dan lama-kelamaan akan menimbulkan mudarat bagi pemiliknya. Karena ban nanti lama-kelamaan akan mengeras, dan wal'iyadzubillah mungkin di jalan akan terjadi insiden yang tidak diinginkan. Apa jadinya jika di sekeliling kita misalkan AC tidak di-maintenance, tidak dipelihara, maka lama-kelamaan itu kompresor mungkin akan jebol karena penuh dengan tumpukan debu dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir sejenak, merenung sejenak, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala menyediakan 1 bulan untuk kita maintenance. Kita menepi sejenak dari hiruk-pikuk kesibukan dunia kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki hati kita yang telah lama keras, gersang, untuk disirami dengan bacaan-bacaan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Disirami dengan cahaya salat tarawih maupun salat malam. Dialiri dengan aliran dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 malam terakhir yang kita sedang berada di malam yang tidak tersisa banyak lagi. Malam-malam yang sangat utama dari malam-malam yang ada di dunia ini. Di situ, di antara ibadah yang disyariatkan adalah i'tikaf. Dan i'tikaf itu sejatinya bukan hanya keberadaan fisik di dalam masjid saja, bukan. Tetapi keberadaan hati kita benar-benar terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita tinggalkan segala kesibukan kita. Sejenak kita tinggalkan aktivitas kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah perkataan dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan, dan perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, "Ma kana baina islamina wa an utibna bi hadhihi al-ayah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah illa 4 sinin." Tidaklah, kata Ibnu Mas'ud, waktu kami masuk ke dalam Islam, tidak lama, hanya sekitar 4 tahun kemudian kami ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka baru saja masuk Islam 4 tahun. Dakwah Islam dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berumur 4 tahun saja. Turun ayat yang memberikan teguran kepada para sahabat kala itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ayat yang berbunyi, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal." Belum tibakah masa bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka menjadi khusyuk kepada Allah? Itu para sahabat baru saja masuk Islam 4 tahun. Orang kalau baru belajar, itu tidak bisa langsung ditegur. Namun dalam masalah keimanan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelonggaran di situ. Cukup 4 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Tidak tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tunduk dengan makna yang sebenarnya. Kita semenjak akil balik sudah lebih dari 4 tahun, Mbak. Sudah lebih dari 4 tahun. Berapa puluh tahun kita hidup.
Tidakkah ada perbaikan dalam sholat kita? Sudahkah kita khusyuk dalam sholat kita? Tidakkah kita khusyuk dalam doa kita? Tidakkah kita khusyuk dalam zikir kita? Dan khusyuk dalam ibadah-ibadah yang lain? Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan dan momentum yang sangat berharga. Kita ketahui sejak awal malam Ramadan sudah kita ketahui bersama bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan apabila tiba bulan Ramadan maka pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan syaitan-syaitan dan maradatul jin serta jin-jin yang membangkang kuat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, pencari ketaatan, segeralah, bergegaslah. Dan wa ya baghiyasy syarr aqsir, dan bagi yang suka melakukan kemaksiatan dan keburukan, tahanlah. Inilah momentumnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ada petuah bijak yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membawakan sebuah pernyataan. Barang siapa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan hamba tersebut. Kita ingin doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kalau kita punya masalah segera dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita mempersembahkan apa yang pantas sehingga kita mendapatkan prioritas tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Karena sesungguhnya balasan disesuaikan dengan perbuatan. Maka jika kita ingin segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan bagaimana kita mendahulukan Allah di atas segala kepentingan kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara bentuk dari hati yang khusyuk kepada Allah adalah sebagaimana disebutkan, adalah hati yang senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka hamba-hamba Allah tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah semurni-murninya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan dan memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah faedah menarik yang dibawakan oleh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam ayat yang berkaitan dengan para sahabat. Para sahabat itu adalah generasi terbaik. Para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memuji Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Muhammad itu mereka keras kepada orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka berlemah lembut terhadap sesama mereka, sesama orang-orang yang beriman. Yang kita ambil adalah apa yang setelahnya. Allah menyebutkan tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka, engkau akan dapati mereka itu banyak ruku, banyak sujud. Mereka mengejar keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Tidaklah seseorang dikatakan ikhlas melainkan apabila seseorang dalam mengerjakan amal tersebut, orang tersebut melakukannya karena rasa cinta kepada Allah, rasa ta'zim kepada Allah, dan mengharap pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang melakukan puasa Ramadan hanya karena kebiasaan, orang yang melaksanakan salat tarawih karena rutinitas, maka ini tentunya tidaklah sama dengan orang yang mengerjakan tarawih karena atas dasar cinta kepada Allah dan mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, disebutkan bahwasanya dunia ini bagi orang yang tidak jujur kepada Allah, bagi orang yang tidak ikhlas kepada Allah, bagi orang yang masih mengejar validasi dari manusia, pujian dari manusia, dunia ini, kehidupan di dunia ini hanyalah menjadi panggung sandiwara bagi orang tersebut. Dia penuh kepura-puraan. Dia sholat, Masya Allah. Dia
melakukan suatu ketaatan luar biasa, tetapi ternyata di balik itu dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Namun berbeda dengan orang yang ikhlas. Dunia ini ibarat medan perjuangan yang di situ menentukan hidup atau mati seseorang. Karena memang umur kita di dunia ini adalah mahar untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Penentuan kita selamat atau tidak di akhirat, kita dapat surga atau neraka di akhirat nanti, itu ditentukan pada saat ini. Pada saat ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini kami menghimbau dan mengingatkan diri kami beserta jamaah hadirin dan hadirat semuanya untuk benar-benar memanfaatkan hari-hari yang tersisa yang tidak lama lagi dari bulan Ramadan. Tentunya kita tidak ingin amal-amal yang kita kerjakan, puasa Ramadan kita, salat tarawih kita, kemudian qiyamul lail kita, i'tikaf kita, baca Quran kita, doa kita, zikir kita, dan sedekah kita, semuanya menguap begitu saja, tidak bertahan dan tidak abadi dalam catatan kebaikan kita di akhirat nanti. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tutup dengan sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya kehidupan di muka bumi. Allah menciptakan siapa yang Allah inginkan hidup di muka bumi, termasuk kita telah melalui kehendak Allah. Allah menginginkan kita ada di muka bumi saat ini. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu hal. Kita menunjukkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, paling istimewa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, seandainya ada sebuah lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan. Taruhlah gajinya 50 juta sebulan. Kemudian ada seorang pemuda sudah sekian tahun menganggur, menginjak usia 30 tahun, belum punya pekerjaan sama sekali. Menunggu pekerjaan yang layak bagi dirinya. Menurut dirinya, dia menunggu momen dia mendapatkan pekerjaan yang pantas dengan dirinya. Sekian tahun dia menganggur, tidak punya penghasilan. Bahkan dia punya utang yang banyak. Kemudian mendapati ada pengumuman lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan, gajinya 50 juta sebulan. Kemudian dia tahu ketika dia datang ke perusahaan tersebut, ternyata yang daftar ini ribuan. Saingannya ribuan. Kemudian oleh HRD atau penanggung jawab di perusahaan tersebut, kemudian dikatakan kepada setiap yang datang, kami akan melakukan seleksi, tapi bukan sekarang seleksinya. Kami berikan waktu selama 6 hari. Selama 6 hari. Bagi semua pendaftar, pencari lowongan kerja ini, kemudian kami katakan, setiap orang akan dipantau. Dan pengawas atau pemantaunya ini tidak akan ketahuan. Bisa saja ketika Anda sedang berada di warung makan, ketika Anda sedang berada di masjid, itu ada selalu yang memantau untuk melihat dan menyeleksi pantas atau tidak Anda menjadi bagian dari perusahaan ini. Misalnya. Kira-kira jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam 6 hari tersebut, pemuda 30 tahun ini, yang sudah lama menganggur, sangat mengidam-idamkan pekerjaan tersebut dengan gaji yang fantastis tersebut, kira-kira selama 6 hari ini, kira-kira bagaimana persiapannya, bagaimana sikapnya, bagaimana perlakuan terhadap apa yang ada dan terjadi pada dirinya. Dia tahu, dia dimanapun dia akan diawasi oleh orang-orang dari perusahaan tersebut. Kira-kira dia akan rajin sholat atau tidak? Pasti rajin sholat. Kalau ada yang memancing emosinya di jalan, kira-kira dia akan merespon balik dengan emosi atau dia berusaha memaafkan untuk menunjukkan sisi bahwasanya dia tidak mudah emosi, dia tidak temperamen. Kira-kira jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
pemuda ini akan bersikap bagaimana? Tentunya dia akan berusaha menampakkan sisi terbaik dari dirinya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mindset seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari Allah Rabbnya, Tuhannya itu basir, maha melihat, raqib, maha mengawasi, sami', maha mendengar. Allah berikan waktu tapi bukan 6 hari, selama puluhan tahun sampai kita tutup usia. Itulah waktu kita sedang diuji dan dilihat seberapa pantas kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan 50 juta tersebut, tapi ke surga yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran, tidak pernah didengar oleh pendengaran, dan tidak pernah dilihat oleh penglihatan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan memicu semangat kita untuk lebih maksimal lagi di sisa waktu yang ada ini dari bulan Ramadan, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan dalam keadaan kita dibebaskan dari belenggu api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.